Apakah Buddha seorang yang maha kuasa? Buddha tidak menyatakan dirinya sebagai maha kuasa yang mempunyai kemampuan tak terbatas di alam semesta ini, yang dengan kekuatannya dapat menyelamatkan segenap manusia. Buddha menunjukkan jalan kepada manusia untuk dilalui, agar dapat terbebas dari penderitaan. Ini bermakna bahwa setiap manusia harus berupaya sendiri untuk terbebas dari penderitaan dan tidak ada makhluk selain diri sendiri yang dapat menyelamatkan dirinya dari penderitaan. Apakah umat Buddha akan masuk surga setelah meninggal? Ya, umat Buddha yang tidak suka berbuat jahat dan banyak berbuat baik tentu akan bisa masuk surga. Dalam agama Buddha, surga tidak hanya terbuka bagi umat Buddha, tetapi terbuka bagi siapa saja yang hanya sedikit berbuat jahat dan banyak berbuat baik. Surga terdiri atas 26 tingkat, sehingga sangat adil bahwa orang yang memiliki banyak berbuat baik akan terlahir di surga yang lebih tinggi. Yang mulia Maha Moggallana adalah siswa Buddha yang mempunyai kesaktian tinggi. Dengan kesaktiannya, ia sering mengunjungi surga dan bertanya kepada para dewa, perbuatan baik apa yang menyebabkan mereka terlahir di alam surga? Seorang dari para dewa itu menjawab bahwa ia terlahir di surga karena selalu mengatakan kebenaran. Yang kedua, karena tidak pernah marah atau benci kepada majikannya walaupun sering disakiti. Dan satu lagi mengatakan karena mempersembahkan hal-hal kecil seperti buah atau sayuran kepada petapa dan orang-orang lain. Bagaimanakah surga dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha ada banyak surga. Di atas alam manusia terdapat 6 surga. Di atas surga terdapat alam Brahma, yaitu tempat kediaman makhluk yang mempunyai tingkatan tinggi dalam meditasi. Kehidupan di surga sangat menyenangkan. Penghuninya tinggal di istana bertabur permata. Para dewa berpenampilan seolah pemuda berusia 20 tahunan, dan para dewi berpenampilan seperti pemudi berusia 16 tahun. Selama hidup di surga, mereka tidak mengalami penuaan, tetap tampan dan cantik sepanjang hidupnya di surga. Surga mempunyai taman yang sangat indah dengan danau yang airnya sebening kristal. Di taman itu, semua kesedihan akan hilang. Di surga terdapat kesenangan indera yang jauh melebihi kesenangan indera di dunia. Apakah kehidupan di surga kekal? Jangka waktu kehidupan di surga berlangsung sangat lama bila dibandingkan kehidupan di alam manusia. Jangka waktu kehidupan di surga terendah adalah 500 tahun surga yang bila dibandingkan dengan tahun manusia adalah 9 juta tahun. Surga di atasnya mempunyai jangka waktu kehidupan 4 kalinya, dan demikian seterusnya dengan surga-surga yang lebih tinggi. Namun demikian, pada waktunya kehidupan di surga akan berakhir. Penghuni surga akan meninggal untuk terlahir kembali di alam kehidupan lain sesuai dengan buah karmanya. Adakah neraka dalam ajaran agama Buddha? Dalam agama Buddha dikenal adanya neraka yang terdiri atas 8 neraka dengan tingkatan penderitaan yang berbeda. Ada neraka di mana penghuninya merasakan penderitaan tubuhnya terpotong-potong, tetapi hidup lagi, dan hidup lagi. Ada yang dipukuli dan diikat, ada yang disiksa dengan api yang berkobar-kobar.
Adapun perbuatan buruk yang menyebabkan seseorang masuk neraka adalah suka mencelakai atau membunuh umat yang taat beragama dan makhluk hidup, merusak atau membakar tempat ibadah, membunuh orang tua, dan banyak lagi perbuatan yang didasarkan pada kebencian dan kekejaman. Jangka waktu berada di neraka tidak tentu, tergantung pada berat dan banyaknya perbuatan jahat yang dilakukan. Apabila buah perbuatan jahat sudah selesai, maka akan terlahir kembali di alam lain sesuai dengan karmanya. Dapatkah seseorang menghilangkan perbuatan buruk yang telah dilakukan? Perbuatan yang sudah dilakukan tentu tidak dapat dihilangkan, tetapi terdapat kemungkinan karma buruk itu tidak menimbulkan akibat. Pertama adalah dengan membuat karma baik yang besar nilainya, sehingga karma baik itu mengkondisikan karma buruk tidak berkembang. Ini diibaratkan dengan tidak tumbuhnya biji tanaman yang ditanam di bawah pohon besar karena tidak mendapat sinar matahari. Yang kedua adalah dengan tercapainya nibbana. Dengan tercapainya nibbana, maka karma lampau yang tidak berbuah pada kehidupan sekarang ini akan tidak menghasilkan buah lagi. Dalam perumpamaan lain dinyatakan bahwa perbuatan baik diibaratkan sebagai air, perbuatan buruk diibaratkan sebagai garam. Apabila garamnya banyak dalam air yang sedikit, tentu akan terasa sangat asin. Tetapi apabila airnya ditambah dan ditambah, maka tentu rasa asinnya akan semakin berkurang. Menambah air itu dengan melakukan banyak kebajikan, seperti berdana kepada sangga, berdana kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan atau bencana alam, menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.